Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di kisah mistis. Oke teman-teman, jadi hari ini dan di part kali ini kita akan bercerita kembali tentunya dengan membawakan sebuah kisah dari salah seorang yang berada di Bali. Namanya adalah Pak Wayan. Jadi saya tidak mengungkapkan nama jelasnya. Jadi yang disebutkan adalah namanya Pak Wayan. Jadi Pak Wayan ini merupakan salah satu masyarakat yang berada di Bali yang berprofesi sebagai seorang supir travel. Nah, Pak Wayan ini sudah berkecimpung di dunia travel ya, supir travel itu sejak masih awal menikah. Jadi Pak Wayan itu menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi supir travel itu sekitar 10 tahunan lebih ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya Pak Wayan. Nah, Pak Wayan merupakan seorang supir travel yang sudah 10 tahun lebih menggeluti bidang travel. Jadi seperti biasa Pak Wayan bekerja sebagai seorang travel. Nah, jadi Pak Wayan ini merupakan salah satu travel yang bisa dikatakan tidak takut dengan apapun gitu. Karena Pak Wayan ini tidak hanya pada siang hari tetapi juga menarik pelanggan pada saat malam hari. Jadi sesekali Pak Wayan full time siang sampai dengan larut malam karena juga tuntutan daripada ekonominya Pak Wayan. Pak Wayan menceritakan bahwa dulu ketika ada orang penumpangnya yang menceritakan tentang melihat ini, melihat itu dan lain sebagainya, tetapi Pak Wayan sama sekali selama 10 tahun lebih Pak Wayan menjadi seorang supir travel itu siang maupun malam itu tidak pernah terjadi sesuatu apapun dan tidak pernah melihat sesuatu apapun. Jadi maka dari itu Pak Wayan tidak menganggap cerita dari penumpang-penumpangnya secara serius. Tetapi tidak dengan malam itu. Jadi cerita bermula ketika malam itu, di suatu malam Pak Wayan ketika mau balik ke rumah karena dari pagi beliau menarik, kemudian di sore hari hingga menjelang malam beliau mau pulang. Nah, Pak Wayan pun menerima panggilan terakhirnya di hari ini. Dan tanpa berpikir panjang karena Pak Wayan lagi semangat waktu itu dan Pak Wayan pun langsung menuju ke lokasi atau titik lokasi yang sudah ditentukan. Pak Wayan pun ke sana. Sesampainya di sana ada salah satu seorang perempuan. Pak Wayan pun langsung menuju ke sana. Nah, dengan keadaan cuaca waktu itu mendung dan disertai dengan gerimis. Nah, hujan rintik-rintik menyertai perjalanan Pak Wayan di sana untuk menarik rejeki, untuk mengais rejeki, untuk menarik penumpang terakhirnya di hari itu. Nah, kesanalah Pak Wayan. Di setibanya Pak Wayan di sana, tempatnya lumayan gelap karena minim sekali penerangan. Yang disebutkan Pak Wayan ada satu saja penerangan waktu itu, yaitu berasal dari salah satu warung di dekat sana. Nah, kebetulan warung itu pun juga sudah tutup waktu itu. Nah, kemudian sampai di sana adalah seorang penumpang yang kebetulan memesan dari travel Pak Wayan itu. Nah, penumpang itu pun melambaikan tangan dan menyetop Pak Wayan. Nah, mungkin waktu itu Pak Wayan tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang mungkin tidak ada dalam pikiran Pak Wayan. Jadi perempuan tersebut penampilannya biasa, hanya saja mukanya lumayan pucat kata Pak Wayan. Dan perempuan itu pun berbicara, apakah masih bisa menumpang ke arah Denpasar, kata penumpang itu. Tentu saja dengan sangat senang hati Pak Wayan mengatakan, tentu sangat bisa, silakan naik. Dengan ramah sekali Pak Wayan menyambut penumpang terakhirnya malam itu. Nah, kemudian naiklah penumpang itu ke mobilnya Pak Wayan.
dan penumpang itu memilih untuk duduk paling belakang di kursi mobilnya Pak Wayan. Pak Wayan tanpa curiga seperti biasa. Pak Wayan hanya menikmati perjalanannya, menikmati pekerjaannya yang sudah setiap hari ia lakoni selama 10 tahun lebih. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan ada 2 orang lagi tambahan yang menyetop perjalanan Pak Wayan yang mau menumpang dari desa tersebut ke arah Denpasar. Nah, 2 penumpang tersebut pun juga terlihat seperti biasa, mengobrol dan lain sebagainya. Dan mereka pun memilih tempat duduk di tengah-tengah. Dan kebetulan penumpang yang 2 tersebut dari waktu berjalan sampai dengan pertengahan perjalanan dia terus mengobrol. Jadi suasana di sana tidak terlalu sepi. Jadi masih ada suasana yang bisa membuat Pak Wayan tetap melotot, karena di jam malam itu kan kita tahu ya, jam malam itu apalagi bekerja jam malam itu mata itu sudah mulai mengantuk gitu, karena dari pagi Pak Wayan bekerja sampai dengan larut malam, itu lumayan. Nah, ceritanya di satu momen ketika Pak Wayan sesekali melihat kaca mobilnya, kaca yang di depan itu, kaca mobilnya, terlihatlah ketiga orang penumpang tersebut. Yang 2 orang asik mengobrol, dan yang 1 orang yang pertama naik itu, yang Pak Wayan sebutkan mukanya pucat itu, sangat minim sekali berbicara, bahkan tidak ada keluar sepatah kata pun. Hanya diam duduk saja, tanpa mengeluarkan kata-kata dan tanpa berekspresi apapun. Ketika itu Pak Wayan tidak langsung merasakan hal yang bagaimana. Pak Wayan tetap tenang. Namun setelah sekian detik dari itu, Pak Wayan kembali melihat kaca mobilnya. Ketika Pak Wayan melihat kaca mobilnya, nah di sana Pak Wayan mulai merasakan ada kejanggalan, kaget. Karena kenapa? Karena wanita yang sebelumnya dia lihat itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, di sana Pak Wayan kaget luar biasa, tetapi Pak Wayan masih positive thinking, masih berpikir positif, karena mungkin ya Pak Wayannya mikir mungkin itu karena efek daripada sinar mobil ataupun lampu penerangan waktu itu, jadi penglihatannya lumayan susah untuk mencapai belakang mobil karena posisinya itu paling belakang. Nah, mungkin itu pemikiran Pak Wayan waktu itu. Kemudian setelah Pak Wayan kembali melanjutkan perjalanannya, sampailah pada salah satu desa yang kebetulan minim sekali penerangan. Di samping minim penerangan, waktu itu hujan cukup deras. Hujan cukup deras diselimuti dengan kabut tebal. Pak Wayan tetap santai di sana. Tidak ada rasa curiga, khawatir, hanya saja sudah merasakan rasa yang kaget sebelumnya karena dia sempat melihat tidak ada orang di belakang. Kemudian waktu melewati jalan itu yang sepi ditambah hujan dan diselimuti kabut tebal, Pak Wayan syok di sana. Karena Pak Wayan kembali melihat kaca, tidak ada orang di belakang, masih tidak ada orang di belakang. Karena Pak Wayan pikirnya itu adalah efek daripada penerangan jalan. Dan ternyata sampai di sana memang tidak ada orang di belakang. Pak Wayan mau bertanya tetapi masih ragu Pak Wayan. Kemudian di sanalah titik ketakutan Pak Wayan. Kenapa? Karena pada saat melewati jalan itu, tiba-tiba lampu semua di dalam mobil mati. Tidak hanya sampai di sana, dalam mobilnya Pak Wayan tercium aroma yang sangat wangi, kata Pak Wayan. Setelah tercium aroma yang wangi, terus ada ketokan dari dalam bagasi mobilnya Pak Wayan. Tok, 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 tok.
Terus seperti itu, Pak Wayan pun merinding. Pertama kali Pak Wayan mengatakan pengalamannya merinding waktu itu. Karena Pak Wayan sebelumnya sudah 10 tahun lebih menjadi seorang supir, tidak pernah merasakan hal serupa seperti waktu itu. Nah, setelah bunyi ketukan tersebut, Pak Wayan kembali melihat dan masih belum kelihatan penumpang pertama itu. Pak Wayan pun sampai menggigil dibuat. Masuklah ke jalan yang seperti hutan. Maksudnya Pak Wayan ini melewati jalan yang di pinggirnya itu ada pohon-pohon besar katanya. Nah, di sana tiba-tiba padahal sebelumnya mobil Pak Wayan itu berjalan seperti biasa. Mesinnya aktif dan seperti biasa, masih kondisinya masih baik. Tetapi ketika melewati jalan itu, tiba-tiba mesinnya tetap hidup, tetap menyala, tetapi laju mobil itu semakin melambat tanpa kendali dari Pak Wayan. Nah, di sana Pak Wayan sudah ketakutan luar biasa. Dan terus dalam hati Pak Wayan berdoa, terus Pak Wayan berdoa dan berdoa. Ketika itu bisa dibayangkan keringat Pak Wayan mencucur deras. Karena kenapa? Karena satu, tampilan dari sosok yang pertama itu atau orang yang pertama naik yang memesan travelnya Pak Wayan itu adalah seorang wanita yang dengan wajah pucat dan berbaju putih. Nah, hanya mengeluarkan satu kata waktu itu ketika mau naik. Setelah naik tidak mengeluarkan kata apapun. Terlebih lagi di waktu seperti itu Pak Wayan tidak melihat penumpangnya itu. Nah, di sana sudah ketakutan luar biasa Pak Wayan. Sudah sampai tidak bisa berkata-kata karena pertama kali mengalami hal yang seperti itu. Kemudian ketika melewati jalan itu, ketika melewati rasa ketakutan yang luar biasa, akhirnya Pak Wayan sampai di jalan yang lebih terang dan jalan yang sudah ada penduduk. Nah, di sana baru Pak Wayan merasakan lega yang luar biasa. Ketika Pak Wayan lega, di sana Pak Wayan kembali dikagetkan. Pak Wayan melihat penumpang yang berada di belakang kembali ada di kursinya. Kemudian penumpang itu pun memberi isyarat. Ada penumpang itu berkata, "Saya berhenti di depan, di persimpangan di depan, saya turun." Gitu katanya. Dan Pak Wayan pun dengan santai menanggapi, "Oh iya, baik." Dan ketika sampai di persimpangan, Pak Wayan pun mengerem mobilnya. Kemudian penumpang itu pun turun dengan hati-hati. Dan kagetnya Pak Wayan di sini, herannya Pak Wayan di sini, penumpang itu sama sekali ketika turun tidak meninggalkan suara, bahkan suara nutup mobil pun tidak terdengar. Artinya sangat hening. Bahkan ketika menutup mobil pun tanpa suara. Padahal biasanya ketika orang lain atau penumpang lain menutup mobil keluar maupun masuk itu terdengar suaranya. Dan Pak Wayan pun memperhatikan hal tersebut. Nah, tidak sampai di sana. Ketika penumpang itu turun, dia pun berjalan pelan-pelan ke arah kegelapan tadi. Ketika sampai di kegelapan, setelah sekian langkah, wanita itu pun, penumpang itu pun seketika hilang di dalam kegelapan. Dan Pak Wayan pun merasakan seperti berhalusinasi. Ketika berada di kegelapan, tiba-tiba seperti tenggelam dalam kegelapan. Langsung lenyap dan hilang. Nah, di sana Pak Wayan kembali merasakan ketakutan. Padahal awalnya Pak Wayan sudah merasakan lega. Di sana Pak Wayan kembali merasakan ketakutan lagi. Nah, di sana Pak Wayan tanpa berpikir panjang, Pak Wayan langsung menginjak gas mobilnya, langsung melanjutkan perjalanan ke Denpasar. Nah, ketika
Sudah sampai di daerah Denpasar, kedua penumpang yang masih tersisa pun menanyakan kepada Pak Wayan. Dengan nada lembut mereka menanyakan, "Pak, yang tadi di belakang itu saudaranya Bapak?" Pak Wayan pun di sana kaget ditanyakan seperti itu, dan Pak Wayan pun menjawab, "Bukan, itu penumpang yang memesan travel saya malam ini." Dan kembali disaut oleh penumpang dua itu, "Saya kira itu saudaranya Bapak. Sudah hampir setengah jam lebih saya sudah tidak melihatnya di belakang lagi. Kapan dia turun? Padahal saya tidak ada tidur di dalam mobil ini." Nah, sampai di sana kembali berdebar jantungnya Pak Wayan. Tetapi tidak sampai Pak Wayan mengatakan apapun setelah itu, dan akhirnya mereka pun sampai di tujuan, yaitu di Denpasar, di tempat tujuannya akan turun penumpang. Nah, sesudahnya turun penumpang itu, Pak Wayan pun langsung bergegas untuk kembali ke rumahnya. Selama perjalanan ke rumah, Pak Wayan terus mempertanyakan siapakah dan bagaimanakah, apakah saya menghayal, apakah saya terlalu capek hari ini, jadi saya berhalusinasi. Jadi seperti itu pikirannya Pak Wayan. Artinya positive thinking saja Pak Wayan waktu itu. Tetapi di dalam hati kecilnya Pak Wayan masih tersimpan pertanyaan yang ingin sekali Pak Wayan jawab. Nah, besoknya Pak Wayan pun kembali ke rute itu, kembali ke tempat di mana Pak Wayan pertama kali pesan travelnya. Nah, di sana Pak Wayan pun menanyakan kepada pemilik warung, karena kebetulan waktu itu Pak Wayan tidak semalam itu ke tempat itu. Jadi Pak Wayan menanyakan ke warung yang masih buka itu. Dan dengan santainya Pak Wayan berbelanja sambil waktu itu katanya menanyakan dan menceritakan kejadian itu. Dan Pak Wayan pun menanyakan, "Ibu, kalau boleh tahu, kemarin siapa yang memesan travel yang naik dari sini ya?" Padahal dengan sadar Pak Wayan tahu warung itu memang tutup kemarin pada saat Pak Wayan sampai di sana. Nah, ketika itu ibu itu pun terdiam, kaget mendengar pertanyaan dari Pak Wayan. Nah, ibu itu pun menjawab, "Oh, mohon maaf Pak, sudah bertahun-tahun di sini tidak ada penumpang yang naik, tidak ada penumpang atau tidak ada yang memesan travel setahu saya." Pak Wayan pun ikut kaget di sana. Dan Pak Wayan pun terdiam tanpa mengeluarkan sanggahan, tanpa mengeluarkan pertanyaan kembali. Tetapi ibu itu pun melanjutkan. Ibu itu menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu ada satu kejadian kecelakaan maut di sana. Tepatnya di dekat dengan tempat penumpang itu naik. Katanya ada persimpangan, di sanalah kecelakaan. Saking parahnya sampai menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang wanita yang kebetulan akan menuju ke arah Denpasar, kata ibu itu. Pak Wayan pun membeku ketakutan. Dan di sana juga di detik itu pun Pak Wayan melihat ke arah pertigaan yang disebutkan oleh ibu itu. Dan di sana dia langsung terkaget. Dia membeku Pak Wayan melihat sosok yang kemarin menumpanginya, memesan travelnya, kembali berada di sana dan mengangkat tangannya seolah-olah memberi isyarat ingin menumpang kembali ke arah Denpasar. Dan di sana langsung Pak Wayan tanpa berkata-kata panjang dan tanpa mempertanyakan hal lain lagi, Pak Wayan langsung mengambil kemudinya, mengambil mobilnya dan kembali pulang ke arah yang berbeda. Nah, dan itu cerita dari Pak Wayan
yang luar biasa selama 10 tahun berada di dunia travel, baik siang ataupun malam. Nah, itu salah satu kejadian di dalam hidupnya Pak Wayan. Dan ini juga merupakan salah satu cerita yang menarik bagi kita semua. Dan itu cerita dan kisah kita pada episode kali ini. Dan terima kasih buat Pak Wayan sudah menyumbangkan ceritanya. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Dari teman-teman semua, jangan lupa kalau kalian mempunyai cerita atau kisah yang ingin kalian sumbangkan, yang ingin kalian ingat terus di channel ini, jangan lupa kirimkan cerita kalian ke email di bawah. Baik, tunggu episode selanjutnya hanya di Kisah Mistis. Dan kisah Pak Wayan ini kita beri judul Penumpang Terakhir di Jurusan Denpasar.